Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data, di mana yang minggu yang lalu sudah pernah dijelaskan oleh kelompok 1. Di sini saya akan mengulas kembali lebih detailnya tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner maupun dokumentasi. Nah, di sini penyajian data ada beberapa jenis, yaitu meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan juga OGIF. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu per satu. Untuk yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sesuai dengan namanya ya, tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan atau disingkat C. Caranya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi ini nanti ada beberapa data tunggal. Nah, di dalamnya nanti ada nilai terbesar, ada nilai terkecil. Nah, untuk mencari jangkauan, caranya yaitu dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Langkah berikutnya yaitu menentukan jumlah kelas interval atau K dengan rumus Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini banyak jumlah datanya. Kemudian untuk yang ketiga, menentukan panjang interval kelas atau I, di mana rumusnya itu jangkauan dibagi jumlah kelas. Jadi nanti jangkauan dicari terlebih dahulu, kemudian jumlah kelasnya dicari, baru menentukan panjang interval dengan membagi jangkauan dengan jumlah kelas. Langkah selanjutnya menentukan interval kelas. Secara teoritis, penyusunan kelas interval dimulai dari data yang terkecil, kemudian memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas dengan sistem turus atau frekuensi. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Adapun hasil penelitian dalam kilogram, ini ada 35 ya. Jadi di sini N-nya ini adalah N-nya sama dengan 35. Sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita harus mencari jangkauannya terlebih dahulu. Nah, tadi jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dari data yang diperoleh, nilai yang terbesar yaitu 74, sedangkan nilai yang terkecil yaitu 16. Atau kalian kalau masih bingung, kalian bisa mengurutkannya terlebih dahulu. Bisa dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Monggo bisa. Nah, dari sini jangkauan diketahui 74 dikurangi 16 sama dengan 58. Kemudian jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya tadi kan 35. Jadi ketemu 6,095, atau kita bulatkan menjadi 6. Kemudian mencari panjang interval. Rumusnya jangkauan dibagi jumlah kelas. Jadi jumlah jangkauan tadi 58 dibagi jumlah kelas itu 6 sama dengan 9,667. Bisa kita bulatkan menjadi 10. Nah, kemudian kita buat tabel distribusinya. Nah, di sini karena ada jumlah kelasnya ada 6, jadi intervalnya kita buat 6. Jadi ada interval kelas 1, interval kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, di sini
tadi kan dimulai dari angka yang terkecil, karena angka terkecil tadi kan 16, jadi dimulai dari angka 16. Nah kemudian panjang intervalnya kan ada 10, jadi kita hitung 16, 17, 18 sampai ke 10, ternyata ketemunya 25 dan seterusnya. Kemudian 26 sampai 35, 36 sampai 45 sampai ketemu kelas ke-6. Ya. Kemudian setelah terbentuk interval ke-6 interval ini, kita cari angka-angka yang ada di masing-masing kelas intervalnya. Jadi misalkan ini 16 sampai 25. Angka berapa saja yang terdapat di dalam interval 16 sampai 25? Ternyata ada 5 angka di dalamnya. Ini terus untuk membantu penghitungan saja. Jadi untuk membantu mencari angka-angka yang termasuk di dalam kelas interval, kalian bisa mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Ini untuk mempermudah kalian dalam mengurutkan atau mencari angka-angka yang ada dalam kelas interval gitu ya. Nah, dari terus yang diketahui ini kita masukkan ke frekuensi. Di sini ternyata untuk kelas interval pertama frekuensinya ada 5. Kelas interval kedua ada 3, kemudian kelas interval ketiga ada 9, kelas interval keempat ada 10, kelas interval kelima ada 6, dan kelas interval keenam ada 2. Jika frekuensi ini dijumlahkan masing-masing, maka hasilnya adalah 35, sama seperti jumlah data tunggal atau data induknya tadi, gitu ya. Ini untuk yang tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk yang histogram. Histogram adalah diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang berhimpitan, di mana sumbu yang mendatar menyatakan tepi kelas dan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Nah, jadi ini tadi untuk contohnya dari tabel berat badan tadi yang kita buat tabel distribusi frekuensi, kita buat histogramnya. Tadi kan sudah diketahui intervalnya ada 6, turusnya juga seperti ini, frekuensinya sudah diketahui. Nah, di sini kita mencari titik tengah dan tepi kelas. Bagaimana untuk mencari titik tengah? Nah, mencari titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, di sini kan batas bawahnya ini untuk yang 6, 26, 36, 46, 56, 66 ini adalah batas bawah. Sedangkan yang 25, 35, 45, 55, 65, 75 ini adalah batas atasnya. Nah, jadi di sini untuk mencari nilai titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi masing-masing kelas interval ketemu titik tengahnya ini ya. Nah, kemudian untuk mencari tepi kelas. Nah, di sini karena ada batas bawah, ada batas atas, maka juga ada tepi atas dan tepi bawah. Nah, untuk mencari tepi bawah, jadi yang ini, jadi batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, yaitu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Nah, ya kan? Yang ini adalah tepi bawah dan yang ini adalah tepi atas. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Ini untuk mencari titik tengah dan juga tepi kelas. Nah, dari tepi kelas yang sudah diketahui ini kita masukkan ke grafik. Nah, di sini untuk ini adalah frekuensinya ya. Dari frekuensi yang sudah diketahui ini tadi, nah ini dimasukkan ke kurva. Jadi untuk yang tegak
ini adalah frekuensinya. Kemudian yang untuk yang mendatar ini adalah tepi kelas yang sudah kalian cari tadi. Nah, ini adalah tepi kelas yang terbentuk. Nah, kemudian dari tepi-tepi kelas ini dihubungkan ke frekuensinya. Jadi misalkan yang ini untuk kelas interval yang pertama, tepi kelas 15,5 sampai 25,5 ternyata terletak di frekuensi 5. Jadi di sini ini adalah 5. Berupa batang ya. Jadi terletak di tengah-tengah. Jadi ini adalah bentuk histogramnya berupa batang yang berhimpitan. Jadi menghubungkan tepi kelas antar tepi kelas dengan frekuensinya. Ini adalah bentuk histogramnya, gitu ya. Lanjut ke poligon. Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah batang bagian atas dari suatu histogram dan batang-batangnya dihapus. Nah, di sini masih contoh kelanjutan contohnya. Jadi di sini ini tadi kan histogramnya berupa diagram batang. Nah, untuk yang poligon kita mencari titik tengahnya, titik tengah ini di sini. Nah, titik tengah batangnya ini. Nah, tadi kan kalian sudah mencari titik tengahnya. Nah, ini kan. Nah, ternyata letaknya itu ada di sini. Nah, antara tengah-tengah ini. Nah, setelah kalian mencari titik tengahnya, baru diagram batangnya kalian hapus. Jadi tinggal titiknya ini, titik-titik yang dihubungkan. Jadi di sini dari tepi kelas tadi, masing-masing tepi kelas kalian mencari titik tengahnya. Jadi tengah tadi untuk interval pertama 20,5, interval kedua 30,5, interval ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ternyata di sini ini interval pertama di sini ya, ini. Kemudian titik-titik tersebut saling dihubungkan, kemudian setelah itu batangnya dihapus. Jadi poligon seperti ini. Lanjut, ogive. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Nah, di sini ogive adalah kurva dari distribusi frekuensi kumulatif. Ogive dari frekuensi kumulatif kurang dari disebut ogive positif, sedangkan ogive dari frekuensi kumulatif lebih dari disebut ogive negatif. Kita lihat untuk yang contohnya dari tabel yang tadi, buatlah ogive positif dan juga ogive negatifnya. Jadi dari intervalnya tadi kita kan sudah ada bekal interval dan juga frekuensi. Ada interval dan juga frekuensi. Kemudian dari sini kita bisa mencari masing-masing frekuensi kumulatif lebih dari dan juga kurang dari. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi di sini untuk yang kurang dari kita mencari di sini adalah yang kita gunakan adalah tepi atas. Dari tepi atasnya. Jadi di sini untuk tepi atas, batas atasnya kan 25. Jadi tepi atas tadi kan 25 ditambah 0,5. Jadi kurang dari sama dengan 25,5 dan seterusnya. Jadi yang sebelah kanan ya. Nah, untuk yang frekuensinya, jadi di sini untuk yang awal ini dijumlahkan frekuensi dari kelas interval selanjutnya. Jadi untuk yang pertama adalah 5. Jadi misalkan di sini untuk yang kumulatif kurang dari.
kurang dari. Jadi untuk yang pertama adalah 5 ditambah 3 ada 8 ditambah 9 ada 17 ditambah 10 ada 27 ditambah 6 ada 33 ditambah 2 ada 35. Nah itu untuk yang kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk yang lebih dari sebaliknya. Jadi dari 35 itu dikurangi 5 itu ada 30 dikurangi 3 ada 27 dikurangi 9 ada 18 dikurangi 10 ada 8 dikurangi 6 ada 2 dikurangi 2 ada sudah ya, itu 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah sampai 2. Nah ketemunya ini untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari. Nah kemudian dicari atau dibuat kurva O'Keefe positif dan juga negatifnya. Kurva O'Keefe positif tadi, pengertian dari kurva O'Keefe positif yaitu tadi tentang frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk yang ini akan membentuk O'Keefe positif, sedangkan untuk yang ini adalah O'Keefe negatif gitu ya. Jadi dimasukkan masing-masing frekuensi kumulatifnya dengan masing-masing tepi bawah dan tepi atasnya. Jadi untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas, dan sedangkan untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Jadi dimasukkan. Di sini ya. Ini untuk yang O'Keefe positif. Untuk pakai tepi atas, ini adalah tepi atasnya. Kita hubungkan dengan frekuensinya. Ya, di sini kan membentuk titik-titik, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan. Nah, kemudian untuk O'Keefe negatif juga sama. Yang di sini menggunakan tepi bawah dihubungkan dengan frekuensinya, kan membentuk titik juga, kemudian dihubungkan. Jadi begitu untuk O'Keefe ya. Nah, terima kasih. Begitu untuk penyajian data, silakan dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.